Apalagi kalau kita lihat, Indonesia dijajah Belanda 350 tahun gara-gara apa? Rempah loh. Rempah itu kalau kita optimalkan, itu akan jadi obat yang luar biasa banyak manfaatnya, Pak Bu. Ya. Apa saja mungkin saya coba jelaskan sedikit. Jadi mulai dari, ya ada namanya turmeric, kunyit ya. Kunyit itu, kalau Anda campurkan sama coconut milk, santan. Santan itu sehat nggak? Sehat, asal jangan dipanaskan. Oh, yang keberapa ini? Santan itu sehat, ya. Jangan berlebihan dan jangan dipanaskan. Kalau dipanaskan, berulang-ulang dimasukkan makanan di sana, namanya apa? Rendang. Rendang itu kan begitu kan? Santannya kan, jadi sesuatu yang dipanaskan berulang-ulang dia bisa menghasilkan radikal bebas, teroksidasi, ya. Gitu. Jadi turmeric dia bisa bermanfaat untuk apa? Salah satu anti nyeri, salah satu anti peradangan, salah satu anti aging terbaik itu namanya kunyit, turmeric kalau mereka bilang gitu. Kemudian ada namanya ginger. Ginger itu kan apa namanya? Jahe. Ya, jahe merupakan salah satu radikal scavenger terbaik. Jadi radikal scavenger itu betul dia bisa memakan radikal-radikal bebas dalam badan kita. Coba. Begini ini kan luar biasa loh. Ini baru jahe. Kemudian apa lagi? Pepper. Pepper itu kayak semacam cabai lah ya, cabai. Kemudian cinnamon. Cinnamon salah satu tumbuhan atau produk ciptaan Allah yang terbaik untuk memperbaiki masalah ginjal pankreas. Dan Indonesia, terutama di daerah Kerinci, di Jambi, provinsi Jambi itu, dia merupakan salah satu produksi atau produsen kayu manis yang terbaik. Kayu manis diketemukan dengan nanas, itu efeknya luar biasa. Ya, jadi ketika kita mengcombine kayak begitu, contoh misalkan, saya pernah share waktu itu, bonggolnya nanas. Jadi bonggolnya nanas itu yang bagian tengahnya itu kalau teman-teman blender sama habatus sauda, ya dia akan jadi minuman gitu kan. Nah itu bisa digunakan untuk orang-orang yang sinusitis. Bonggolnya nanas, ya. Jadi banyak sekali manfaatnya ya nanas itu. Kemudian black pepper ini kan lada hitam, ya. Coba mulai tehnya kita hari-hari itu diganti dengan teh bumbu. Jadi pagi-pagi itu Anda bikin teh kayu manis. Jadi mau air panas gitu ya, kasih masukin kayu manis, nanti kasih madu sedikit nggak apa-apa. Nggak minum pakai madu pun nggak apa-apa. Kita mulai membiasakan untuk tidak mendapatkan manis ketika minum. Nanti manisnya dari mana? Dari buah atau dari madu terpisah. Tapi kalau tetap pengen madu silakan. Dan jangan pakai gula pasir. Jadi bapak-bapak yang pengen minum kopi, minumlah kopi, tapi jangan pakai gula. Kopinya kopi bubuk tapi bukan kopi saset. Karena kopi salah satu fat burner. Kopi merupakan salah satu pembakar lemak yang baik. Ya, tapi jangan pakai gula. Dan setiap orang itu punya karakter beda-beda. Kalau saya biasanya mood booster mineral saya, mood booster. Jadi kalau saya pengen punya ide tertentu, itu biasanya saya minum kopi sama coklat. Ya kalau di kafe namanya kafe mocha itu loh. Kopi sama coklat kan itu kan? Kalau saya, tapi tiap orang kadang-kadang beda. Termasuk coklat juga salah satu mood booster yang luar biasa. Dan di samping itu juga salah satu yang terbaik yang kita bisa konsumsi di pagi hari, ya, dan juga berperan untuk memberikan sensasi perasaan yang nyaman, namanya pisang. Jadi pisang itu bagus sekalian, salah satu produsen hormon atau dia mengandung bahan yang bisa membuat tubuh kita lebih bahagia. Karena pisang di dagingnya pisang itu, terutama pisang-pisang yang sudah ada patch, sudah ada titik-titik hitam itu, dia tinggi sekali kandungan hormon kebahagiaannya. Bahan bakunya, maaf. Jadi kalau Anda mau makan pisang, cari pisang yang sudah titik-titik itu. Ya, kalau nggak ketemu itu, yang tidak kalah tingginya pada pisang yang menjadi bahan baku hormon kebahagiaan, itu namanya serotonin tadi, itu ada di kulitnya. Jadi kulit pisang itu juga mengandung bahan baku hormon. Jadi kalau bapak-bapak pengen makan pisang, makan sama kulitnya. Kalau susah, di blender aja. Di blender, kasih kurma sedikit, jadi deh smoothies pisang. Itu nikmat sekali dibikin, kalau secara teorinya bisa bikin happy, karena dia mengandung serotonin sangat tinggi. Luar biasa kan? Jadi setiap perubahan rasa, warna, bentuk pada buah itu beda fungsi semua. Kurma, ada kurma yang masih basah, yang masih mengkal, agak keras itu ada sepetnya, ada manisnya, ya. Dia peranannya dia itu
cenderung bisa memperbaiki fungsi liver. Tapi kurma ketika sudah matang, peranan dia lebih dominan ke lambung. Jadi setiap perubahan warna pada tumbuhan itu beda peran. Jadi Allah menciptakan itu Bapak sekalian dengan beraneka ragam warna, dengan beraneka ragam rasa, itu punya manfaat sendiri untuk manusia. Sehingga nanti kalau teman-teman mau cobain pagi-pagi, selain tadi beberapa pola buah tadi, Anda juga bisa bikin pagi-pagi itu kayak semacam ya salad-salad sederhana lah ya. Anda ambil buah, misalkan ada apel, ada anggur, atau mungkin buah-buah yang gampang kita dapatkan lah ya, atau belimbing gitu. Lalu sedikit tambahkan dengan timun misalkan gitu. Lalu Anda peres jeruk nipis, kasih madu, kasih garam. Itu sarapan pagi kayak begitu. Saat Anda sarapan seperti itu, tiba-tiba ada bunyi piring, ting ting ting, bubur gitu kan. Godaan lagi gitu kan. Ya, maksud saya kita harus komitmen ya. Sebab sebagaimana juga dengan orang yang tidak memaksakan dirinya untuk tahajud, sampai mati pun dia tidak akan bisa tahajud. Sampai kapanpun kalau kita tidak mau memberikan yang terbaik untuk badan kita, ya sampai mati juga begini-begini aja terus. Kapan mau hidup sehat? Ramadan sama aja. Betul nggak? Saya tanya, Ramadan buka puasa pakai apa? Gorengan lagi. 11 bulan sudah gorengan, Ramadan gorengan lagi. Kapan mau sehat badannya? Saya kemarin Jakarta beberapa masjid waktu saya ngisi kajian Ramadan, saya bilang, coba diubah, saya bilang. Iftarnya diubah. Jangan lagi ada gorengan di antara kita, saya bilang gitu. Kan buah murah. Anda bisa kasih buah kan? Ya. Kita kasih buah atau mungkin kasih air infus atau air madu, macam-macam. Bagi Ramadan tuh bulan kurma yang berlimpah luar biasa. Kita bisa bikin air rendaman kurma, daripada ngasih teh lebih baik ngasih air rendaman kurma atau air infusan kurma. Kalau saya berpikir seperti kenapa? Sudah 11 bulan nyampah, 1 bulan nyampah lagi gitu loh. Kapan mau sehatnya? Gitu loh. Sampai kapan maksudnya kita mau punya badan begini-begini terus gitu loh. Penyakit nggak hilang-hilang, mah nggak hilang-hilang, batuk pilek sering, musim sedikit musim sedikit pergantian kita udah sakit gitu loh. Maksud saya, mari kita hargai badan kita ini, Ibu sekalian. Ya, mari kita berikan yang terbaik kepada badan kita. Ya, salah satu yang terbaik adalah kita bersedekah yang terbaik. Jadi, sedekah adalah salah satu cara untuk sedekah yang terbaik kepada keluarga. Tapi yang tidak kalah menariknya, ternyata Rasul menyebutkan bahwa sedekah yang tidak kalah pentingnya adalah bersedekah pada diri kita sendiri. Jadi, ketika Anda makan yang sehat, Anda sedang bersedekah pada diri Anda. Jadi ketika kita makan buah, makan sayur, atau mungkin yang sehat-sehat seperti itu tuh, maka insya Allah itu dinilai Allah dalam rangka, kalau kita niatkan sebagai bentuk menjaga badan, bersyukur kepada Allah, maka itu dapat pahala. Ya, ibu-ibu di rumah mungkin mulai mengganti, jadi isi kulkasnya coba diperbaiki. Ya, kalau saya biasanya memang di rumah isi kulkasnya banyakkan sayur sama buah, jadi nggak ada pilihan lain. Ya, ketika malam bawaan misalkan pengen makan atau apa kan lihat isi kulkas buah, ya makan buah akhirnya kan. Apalagi misalkan isi kulkasnya banyak sayur terus kayak pare gitu kan. Malam-malam bangun adanya pare doang, nggak jadi makan kan akhirnya kan? Misalkan begitu. Ya, seperti itu. Ya, mari kita ubah Bapak sekalian, karena untuk membangun sebuah peradaban Islam yang besar itu, yang kita mungkin mewujudkan bersama-sama dan umat ini mau bangkit, yang tidak kalah penting itu makanan sebenarnya. Ya. Dan supaya apa namanya? Dan makanan mempengaruhi ibadah. Orang yang makannya benar, halal, thayyib, tidak berlebihan, ibadah juga pasti benar. Ya. Maka mari kita jaga. Jadi kalau Anda mau makan sesuatu, pikirin baik-baik. Kira-kira yang saya makan ini bikin masalah atau bikin sehat badan saya? Yang saya minum kira-kira, ini teman-teman mulai mikir. Kalau udah mikir udah benar tuh. Kita disuruh mikir sebenarnya sama Allah. Supaya apa? Supaya ibadah kita jangan bermasalah. Ya. Dan salah satu pintu masuknya syaitan adalah terlalu kenyang. Maka jangan makan untuk kenyang, tapi makan untuk menguatkan badan kita untuk bisa beribadah, itu saja. Makan itu fungsinya itu saja. Dan Allah udah ciptakan, ada buah, ada segala macam, ada bumbu-bumbu. Jadi mulai sekarang coba diganti. Jadi bapak-bapak yang biasa minum teh gitu kan, ngeteh sore hari coba diganti. Ya, teh serai juga enak kok, teh ketumbar juga enak. Ya, banyak sekali yang enak-enak. Cuman karena kita belum biasa aja. Kita belum biasa aja. Ya, jadi kalau udah biasa nanti insya Allah akan jauh lebih aman buat badan. Jadi kita udah nggak tergoda lagi gitu kan, dengan hal-hal yang sifatnya bisa membuat masalah pada badan kita. Gitu. Baik, sesuai dengan permintaan panitia sudah 5.10. Kalau ada pertanyaan mungkin pakai kertas ya. Panitia mana? Gak ada panitia. Bagaimana cara menormalkan kembali menstruasi? Saya menstruasi terlalu lama atau 2 hari bersih lalu datang lagi sebelum KKN, menstruasi saya normal, tapi setelah KKN jadi lama. Stres mungkin karena KKN ya. Ya. Memang menstruasi seperti itu, pengaruhnya ke pikiran juga, ya. Dan ada caranya sih, maksudnya kalau mau cara,
atau mungkin dibikin polanya, ya salah satunya dengan berbekam. Berbekam itu juga salah satu cara untuk memperbaiki metabolisme badan kita. Ya, coba dirutinkan berbekam dan Mbak atau ukhti ini mungkin coba mulai apa tuh namanya, mengkonsumsi ya tadi yang saya bilang, air kelapa sama habatus sauda itu di blender. Ya, itu juga bisa digunakan untuk memperbaiki metabolisme atau mungkin siklus menstruasi. Saya mau nanya bagaimana cara menyehatkan fungsi liver. Lidah saya putih berigi-rigi di ujungnya, katanya di livernya terganggu. Kalau saya sih polanya yang semudah-mudahnya aja. Jadi memang tidak mutlak bisa diterapkan, tapi teman-teman bisa pakai. Liver kalau bermasalah di badan kita biasanya biasanya muncul keluhan atau muncul satu tanda dalam badan kita namanya jaundice atau kuning. Ya, kekuningan, ikterik kalau dalam bahasa medisnya. Maka ikterik itu kita obati dengan sesuatu yang Allah ciptakan yang berwarna kuning juga, seperti kunyit, wortel atau mangga atau temulawak, ya. Ditambahkan nanti dengan habatus sauda juga bisa. Ya, itu bisa dibikin seperti jamu-jamu seperti itu juga bisa. Dan liver ini fungsinya dia lab terbesarnya kita. Maka jangan ganggu dan jangan bebani dia dengan makanan-makanan yang bisa melemahkan fungsinya. Contohnya apa? Tepung, lemak, ya lemak-lemak yang dari gula juga lemak sebenarnya kalau nggak dipakai. Ya, jadi itu salah satunya. Ya bisa digunakan. Ya. Kalau gula pasir diganti gula aren, apa sama bahayanya? Ya lebih baik. Ya, tapi kalau nggak diganti, apa maksudnya nggak pakai gula aren juga nggak apa-apa. Ya, tapi lebih baik daripada gula pasir. Ya. Dan jangan ganti dengan gula sintetik atau pemanis buatan. Saya tidak menyarankan kalau pemanis buatan. Ya. Kalau mau ganti gula aren silakan, atau mungkin madu lebih baik ya. Atau kalau mungkin gula kelapa atau gula singkong juga bisa. Minta resep untuk pasien gagal ginjal kronis. Case-case seperti ini Bapak Ibu sekalian, mungkin saran saya lebih baik berobat intensif ke herbalis. Ya, orang-orang yang paham tentang herbal gitu kan. Karena tidak cukup cuma sekedar dengan resep, karena biasanya orang-orang yang kena gagal ginjal ada underlying penyakit yang lain. Ada penyakit yang melatar belakang, misalkan darah tinggi, ya, atau jantung atau apapun. Ya, kalau cuma sekedar ngasih resep ya bisa aja, cuma saya nggak tahu, kan ini harus dipantau. Ya, kalau orang gagal ginjal itu biasanya urium, kreatininnya. Ya, jadi saran saya mungkin coba di Bandung kan banyak nih teman-teman yang sudah buka klinik herbal, tapi yang sudah senior sih ya, yang bisa menterapi seperti itu. Bukan nggak mau jawab, tapi nanti malah tidak efektif. Bagaimana memilih atau mencari buah yang tidak baik? Mencari buah yang tidak baik. Maksudnya apa? Oleh buah yang baik kali ya? Ya sebisa mungkin kalau buahnya itu buah lokal lebih baik sebenarnya. Ya. Kan kalau apel ya, apel itu kan ada lilinnya, ada waxnya kan. Kalau manggis kan nggak ada. Apel juga kemungkinan dia disemprot juga. Anggur apalagi. Jadi kita coba cari buah-buahan lokal yang tumbuh alami tanpa perlakuan kimia. Banyak kok. Belimbing biasa tumbuh sendiri tuh. Pepaya sebagian ya, pepaya kampung kalau bahasa saya. Kemudian pisang juga tumbuh sendiri ya. Biasa tanpa ada intervensi kimia ya, seperti itu. Kalau memang terpaksa atau memang adanya buah seperti itu ya harus dicuci dulu, karena bahan kimia pestisida pada buah-buahan atau sayuran tidak bisa hilang dengan pencucian air biasa. Dia lengket. Anda minimal harus cuci pakai air baking soda ya, atau mungkin air alkali yang pH tinggi ya, seperti itu, atau minimal pakai air garam. Kalau makan apa nih? Kalau makan buah jadi sering buang angin. Ya bisa diimbangi dengan makan yang hangat seperti jahe. Ya, jadi kalau Anda sering buang angin ya Anda minum yang hangat-hangat juga ya, karena beberapa herbal bersifat untuk membuangnya seperti jahe, kayu manis, cengkeh ya, bunga lawang itu juga bisa dipakai. Banyaknya. Saya diponis autoimun, bagaimana cara menanganinya? Ya, pengalaman saya mungkin bisa dicoba. Ya, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Salah satu yang saya biasa sarankan bagi orang-orang atau penderita autoimun tuh minum rebusan serai ya, Bu. Serai. Ya. Oh, jadi bingung. Mendadak sedih saya. Ya, ya, rebusan serai itu juga bisa kita pakai untuk jadi orang-orang autoimun, ya.
Kira-kira cara mengolah daging agar tetap sehat, namun rasanya tetap ada? Tanya koki lah. Bisa kok, maksudnya di bake di oven, ya di oven kan bisa. Jadi daging itu Anda bumbuin, ditunggu sekian lama. Ibu boleh paham beginian sebenarnya. Gak mesti digoreng, maksudnya gak mesti kita pakai minyak. Dipanggang atau di oven itu kan bisa. Jadi daging itu dikasih bumbu kayak kunyit atau black pepper, kasih lada hitam, kasih garam, dikasih jeruk nipis, kasih minyak zaitun, udah meresap biasanya itu. Yang saya tadi cerita tentang ikan tadi itu saya bikin kayak begitu. Garamnya, ada lada hitamnya, ada jeruk nipisnya, ada minyak zaitunnya. Itu diubek-ubek aja, tunggu sebentar sampai dia meresap. Habis itu kita masukin kayak apa tuh namanya, teflon gitu, seperti itulah. Ya, dibolak-balik, matang juga dia, dan tetap rasanya tetap enak dan tetap sehat. Ya. Bagaimana cara mengatasi GERD? Air jahe sama jahe di blender sama kurma disaring, itu bisa. Kasih garam sedikit. Paling gampang, paling mudah ya minum air garam. Garamnya tapi bukan garam dapur ya, tapi garam Himalaya. Resep makanan untuk membakar lemak terkhusus pada pipi dan perut buncit? Gak ada. Puasa. Ya. Mau dikasih makanan kayak apapun, tapi kalau nggak ngurangin kalori yang masuk ya tetap gemuk, akan diubah jadi lemak juga. Ya. Jadi mulailah menyenangi puasa sebagaimana Anda menyenangi makan-makan yang tidak sehat. Ya. Senangin puasa. Jadi hari puasa itu kita bahagia banget gitu kan. Ya, apalagi teman-teman di sini kan ya insya Allah mudahkan kita untuk menjadi dai-daiyah. Maka puasa itu bukan hal yang bisa ditawar lagi sebenarnya. Apalagi teman-teman di sini sudah mulai puasa ya, sudah rutin puasa, maka jadikan sebagai gaya hidup kita. Karena memang sains memang menjelaskan tentang itu. Puasa 2 kali seminggu, puasa 3 kali sebulan itu ternyata efeknya luar biasa ke badan. Saya ingin menanyakan masalah total daily, ya ini lebih detail. Memang ada kebutuhan kalori tiap orang tuh beda-beda sesuai jenis aktivitas, jenis kelamin ya. Tapi kalau kita mau dalam kondisi seperti sekarang seperti ini kita mau hitung satu-satu repot ya. Itu sebabnya saya menggunakan konsepnya apa? Konsep yang saya pakai biasanya ya kita makan ya sesuai dengan pola makanan Nabi saja. Tidak ada bejana lebih buruk dari perut kalian, kata Nabi gitu kan. Artinya apa? Kita dilarang makan berlebihan. Sehingga Nabi katakan apa? Kalaulah kalian ingin makan lebih banyak lagi, maka sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga udara. Itu dihitung nggak berapa kalorinya? Enggak. Ya. Sebab kalau dalam kondisi masal ini kita mau hitung, satu hari kebutuhan kalori orang normal standar 2000 sampai 2200. Repot kita mau hitung satu-satu nggak kelar. Ya. Jadi kita sendiri yang men-set badan atau pikiran kita, kalau lapar ya makan. Nggak perlu makan, jangan makan. Itu aja sebenarnya. Masalah kesehatan kita zaman sekarang muncul gara-gara apa? Gara-gara dikit-dikit makan. Itu aja sebenarnya. Itu mau dihitung kalori kayak apa? Sekarang teman-teman pernah ngitung kalori nggak? Katakanlah katakanlah bungkus kerupuk itu berapa kalori? Banyak loh, itu bukannya kalori, sudah kalorinya banyak, miskin serat, miskin gizi coba. Miskin bahan-bahan nutrisi yang lain. Itu kita kadang-kadang nggak hitung gitu. Maka saya katakan kalau pakai polanya Nabi ya kita makan secukupnya, gak usah kenyang-kenyang banget, ada airnya, ada minumnya, ada makannya, ada udaranya gitu. Sebab kalau orang-orang yang ngitung benar-benar ya repot. Kalau saya sih repot sendiri, kecuali memang Anda punya target diet. Dan tadi benar kata A, ya, bahwa memang the true health, kesehatan yang sejati itu bukan nggak ada penyakit, tapi munculnya vitalitas. Kalau saya ngikut BMI, kurus banget saya. Kurus banget. Saya harus menurunkan badan sampai 77 kilo. Kurus banget. Jadi saya punya standar sendiri dalam badan saya gitu loh. Nggak mesti ngikut di sana. Yang penting mungkin kita punya lemak total, kita tidak terlalu berlebihan ya, atau mungkin lemak visceralnya tidak terlalu berlebihan, itu bisa diukur semua. Saya sering cemas apalagi kalau ada berita kematian mendadak. Jadi ikutan takut mati mendadak. Juga sampai jantung berdebar kencang. Tapi saya periksa ke dokter, tidak ada penyakit, emang nggak ada penyakit. Terus ngapain ke dokter? Ya kecemasan itu ya terakhir teori yang ada saya baca dari beberapa kalimat atau mungkin kata-kata para ilmuwan itu, kecemasan itu muncul ya dari sisi ruhiyah, nggak usah dibahas. Sisi ruhiyah mungkin kita belum menikmati zikir, iman kita belum kita rasakan nikmatnya. Itu dari sisi iman. Tapi dari sisi mungkin fisiknya,
disebutkan di situ adalah mineral defisiensi. Jadi orang itu kekurangan mineral. Mineral dapat dari mana? Rimpang, garam, buah, sayur, protein, prebiotik, probiotik itu mineral semua itu. Ya. Jadi mulailah rutin makan itu ya tiap hari. Mungkin teman-teman di sini yang Anda mungkin pas kerja atau mungkin sekolah atau nyantri atau nyantren gitu kan, tidak ada salahnya Anda mulai mengubah isi air putihnya itu dengan misalkan masukin kurma di dalamnya, atau Anda masukin kayak jahe atau mungkin kunyit, itu juga punya efek yang baik ke badan ya. Dan itu menjadi asupan mineral buat badan juga. Satu lagi ya. Nggak bisa dibaca semua. Kenapa setelah minum air madu sama lemon kepala jadi pusing? Gak tahu saya. Ya, wallahu alam. Karena tiap orang itu reaksi badan ketika makan sesuatu tidak sama. Ya, pendekatan-pendekatan seperti ini ya mungkin tiap orang itu akan beda. Ada orang yang memang cocoknya minum air lemon sama madu, ya, air hangat atau saya kasih garam. Ada yang cocoknya minum air jahe sama madu. Nah, kita yang lebih paham. Ya, kita lebih paham sehingga nanti cocoknya minum apa, minumlah itu. Banyak orang tanya, kenapa setelah minum ini, saya jadi gelingan segala macam, ya nggak usah minum kalau gitu. Cari yang lain yang lebih aman, cari yang lain yang lebih tidak mengganggu badan kita. Ya, saran saya begitu. Terakhir ya, nambah lagi. Apabila pernah operasi kista, apakah bisa hamil? Bisa. Saya kemarin sempat safar dan subhanallah ketemu dengan seorang ibu-ibu, suaminya orang Palestina apa Jordan gitu kan, dan ceritanya di ibunya orang Indonesia. Kemudian dia cerita ke saya, sekitar 3 tahun yang lalu, ya belum lah 3 tahun lalu, 1 tahun yang lalu itu dia sempat periksa ke dokter, dan dokter bilang sama dia bahwa Anda tidak bisa hamil gitu kan. Kata dokternya begitu. Subhanallah, akhirnya ya kuasa Allah, dia sempat baca tulisan saya di feed di Instagram, dan dia coba praktekkan beberapa yang saya sampaikan di sana. Kemarin dia datang ke saya sudah bawa anak, gitu loh. Jadi semua tuh maksudnya kalau kita yakin pasti bisa aja lah. Asal apa? Asal kita menyadari bahwa selama ini kita tuh zolim dengan badan kita dengan berbagai macam makanan, minuman yang gak sehat. Sekarang saatnya apa? Banyakin puasa, banyakin makanan yang sehat. Nanti insya Allah akan bisa recovery sendiri dia. Badan kita itu bisa recovery sendiri, insya Allah. Jadi jangan khawatir, ya. Seperti itu. Baik, saya kira mungkin cukup, sudah hampir 5:30. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diterapkan. Ini bukan kajian untuk dicatat, tapi diaplikasikan. Ya. Kalau ada beberapa teman-teman yang mungkin belum bisa menerapkan semua, ya nggak apa-apa, pelan-pelan saja. Ya. Mungkin belum bisa mengurangi gula sama sekali, ya dikit-dikit dikurangi gulanya. Mungkin belum bisa mengurangi nasi, ya mengurangi ya. Ya kita bisa tetap makan nasi cuma dalam jumlah yang tidak terlalu banyak, seperti itu. Kenapa? Sayangi badan kita, dan pada akhirnya nanti kalau kita taat kepada Allah, kesehatan itu hanyalah buah dari sebuah ketaatan ketika kita mengikuti perintah Allah dan perintah Nabi.